Saya Hairul Anam, umur 27 tahun. Dengan madu teldan ini, saya ingin kampung saya dikenal di seluruh Indonesia. Pada bingung ya ngelihat Mei celingak-celinguk? Mei lagi cari buah maja nih. Iya, buah maja. Ayo, siapa yang tahu? Dengar namanya pasti sering ya. Konon kalau dimakan rasanya pahit. Tapi kenapa ya Mei disuruh petik buah ini? Jangan-jangan Mei dikerjain lagi. Nah, dapat. Di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, ada budidaya serangga unik penghasil madu. Nah, saya mau belajar bagaimana caranya budidaya. Tapi syaratnya ini nih, harus bawa buah maja. Kenapa ya? Penasaran kan? Buah maja adalah buah bulat yang fisik dan ukurannya agak mirip jeruk bali. Maklum, buah ini memang masih suku jeruk-jerukan atau Rutaceae. Tanaman ini biasanya dibudidayakan di pekarangan sekedar untuk hiasan. Buahnya pun tidak umum dikonsumsi. Di Lombok, tempat Mei sedang berada sekarang, buah ini dikenal sebagai buah bila. Yuk kita bawa buah bilanya ke Dusun Mengkudu. Dusun Mengkudu yang ada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara adalah sebuah desa kecil yang letaknya agak jauh dari pusat kota Kecamatan Tanjung. Penduduknya tidak terlalu padat dan masih hidup dengan cara-cara tradisional. Tapi, desa ini telah 4 tahun belakangan ini menjadi sentra budidaya serangga teldan, yaitu penghasil madu teldan yang cukup dikenal. Disinilah Mei akan belajar tentang budidaya lebah teldan. Apa sih lebah teldan? Yuk kita cari tahu. Ya bang, Ya, nih Mei bawain buah maja. Tapi ini mau dibuat apa nih? Soalnya yang Mei tahu kan buah maja itu nggak bisa dikonsumsi. iya buah maja ini tidak bisa dikonsumsi, tapi kita di sini manfaatin untuk pembuatan sarang daripada teldan. Teldan? Iya, teldan. Teldan itu apa? Teldan itu sejenis lebah tapi bentuknya lebih kecil, tapi sama-sama bisa menghasilkan madu. Oke, berarti kalau itu sekarang ini kita apain nih? Sekarang kita mau belah untuk pembuatan sarang teldan. Oke, yuk. Mau ngajarin Mei kan bang? Iya, Mas Karto. Ya, Tolong bantuin ini. Wah, peralatannya serem juga ya? Oh, ternyata buah bila ini ada hubungannya dengan budidaya lebah teldan. Kirain Mei dikerjain Bang Hairul. Sebelum digunakan, buah maja harus dikeluarkan dulu isi buahnya sampai tinggal cangkangnya saja. Jangan sampai menyisakan buahnya ya, kerok sampai bersih. Bang, selain buah maja, apalagi yang bisa dibuat untuk sarang teldan? Selain buah maja, kita juga pakai sarang dari batok kelapa, juga dari potongan bambu, sama ini juga kita ngambil dari kebun ya, kayu-kayu yang sudah lapuk itu. Nah, kalau buahnya sudah dikeluarkan, cuci bersih cangkang maja. Selanjutnya, jemur hingga kering dan berubah warna jadi coklat. Kalau sudah kering, baru deh cangkang bisa digunakan. Cangkang maja adalah salah satu pemanfaatan yang secara tak sengaja digunakan untuk mengembangbiakan lebah teldan. Dahulu, cangkang maja hanya digunakan sebagai wadah ataupun gayung bagi warga sekitar. Oleh Hairul, cangkang ini digunakan juga untuk budidaya. Hasilnya, lebah teldan betah tinggal di dalamnya. Hairul adalah pemuda berusia 27 tahun yang 4 tahun lalu berhasil membudidayakan lebah teldan bersama beberapa orang teman-temannya.
Sejak remaja, Hairul dan teman-teman yang juga penduduk asli Tanjung terbiasa main ke hutan untuk mengambil madu. Kita awalnya cuman ngambil madu di tengah hutan. Cukup ngambil madunya aja untuk bawa pulang untuk dijual. Tapi kelamaan kita sama teman-teman punya inisiatif untuk sekaligus ingin membudidayakan teldan ini untuk dibawa pulang, kita pelihara di rumah. Membudidaya lebah teldan ternyata tidak segampang yang ia kira. Apalagi Hairul belum paham tempat hidup seperti apa yang disukai teldan. Bahkan beberapa kali teldan yang ia kembangbiakan kabur meninggalkan sarangnya. Sempat kita gagal. Pertama itu kita bawa pulang, kita pindahin. Ternyata teldannya itu kabur dia. Nggak tahu mungkin penyebabnya karena air hujan. Sering digangguin sama lebah-lebah yang lebih besar. Lebah teldan atau Apis trigona sp adalah jenis lebah madu yang paling banyak dipelihara secara tradisional oleh masyarakat pedesaan sekitar kawasan hutan di Indonesia. Teldan lebih bersahabat untuk dipelihara karena lebah ini tidak memiliki sengat dan tidak ganas. Lebah teldan di tempat lain biasa juga disebut dengan lebah kelanjang. Ukurannya sangat kecil dengan fungsinya yang memang sebagai penyerbuk bunga-bunga kecil. Di habitat aslinya, secara alami serangga Apis trigona sp ini membuat sarang di lubang-lubang pohon dan celah-celah dinding dan lubang bambu di dalam rumah yang agak gelap. Sayangnya, sebelum Hairul memperkenalkan budidaya teldan, di Desa Mengkudu keberadaan lebah ini belum dimanfaatkan, malah sempat dikira serangga pengganggu. Emang pada zaman dahulu orang tua itu menganggap bahwa teldan ini tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang kan teldan ini juga sering sekali membuat sarang di sekitar rumahnya orang-orang tua dulu. Tapi tidak dihiraukan, ya. Dibuang, kadang dirusak. Karena banyaknya orang dari luar kampung yang memesan madu teldan, akhirnya Hairul mencoba mengembangbiakan dan memperbanyak lebah madu teldan. Saat ini, ia sudah memiliki puluhan sarang teldan yang secara kontinu berproduksi. Namun, untuk menjaga kesegaran dan agar madunya tambah banyak, panen hanya dilakukan saat ada pesanan saja. Apalagi lebah teldan gampang stres. Kalau sarangnya sering-sering diganggu, bisa-bisa dia kabur. Sekarang saatnya kita panen. Tapi harus dipilih dulu nih mana sarang teldan yang sudah bisa dipanen. Yuk kita cari. Cirinya sarangnya terasa berat. Gimana? Masih belum kayaknya. Nah ini agak berat nih mas. Belum. Oh ini masih ringan nih. Ringan banget. Ini bisa nih. Panen. Berat ya? Iya. Kita masing-masing buat satu-satu. Iya. Yuk. Kalau sudah dapat sarang yang mau dipanen, pakai pengaman dulu nih. Mbak Mah, sebelum kita mulai panen, kita tutup dulu kuping supaya tidak masuk ke telinga. Alami juga ya pakai daun. Iya. Kayak gini kan? Lebah teldan memang tidak menyengat, tapi sangat suka pada kegelapan dan lubang. Makanya lubang telinga harus dilindungi ya. Sekarang saatnya membuka sarang. Wow! Sarang teldan tersusun atas beberapa bagian buat menyimpan madu, tepung sari, tempat bertelur, dan tempat larva. Dia ngegigit ya? Nah, di bagian sudut ada bola-bola kehitaman sebagai penyimpan madu dan tepung sari. Inilah yang kita panen. Wow, banyak juga ya madunya. Baru pertama kali nih Mei panen madu. Seru juga ya ternyata. Bang, Ya. untuk satu sarang teldan itu bisa dipanen berapa bulan sekali sih? Tergantung kebutuhan, kadang 1 minggu pun bisa kita panen. 1 minggu? Ya, karena masih sisa madu muda yang belum kita panen itu.
Di desa ini, panen madu teldan masih dilakukan secara manual dan tradisional karena para pembudidaya tidak memiliki peralatan yang memadai untuk panen dengan cara modern. Meski begitu, kebersihan selalu diutamakan. Tapi panen dengan cara ini, madu yang diperas tidak maksimal. Ini juga yang menyebabkan harga madu teldan lebih mahal dari lebah madu biasa. Selain itu, produktivitas lebah teldan memang tak sebanyak lebah biasa. Setiap koloni kelanceng menghasilkan 1 hingga 2 kg madu per tahun atau 2 hingga 3 botol ukuran 630 ml. Tiap botolnya dijual petani seharga Rp150.000 sampai Rp200.000. Meski begitu, penggemarnya semakin hari semakin bertambah karena khasiatnya pun semakin banyak diketahui orang.